Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar pincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Halo sahabat Green, kembali lagi bersama saya Livia Collins di program Puan di Bumi. Kali ini kita punya tema yang menarik banget. Kita akan ngomongin peran penting media perempuan di tengah perjuangan kaum perempuan untuk keadilan gender. Dan tentunya bersama kita sudah ada Kak Anita Dewi, wakil redaksi Konde.co, salah satu peraih penghargaan jurnalistik SOPA Award 2024, lulusan pasca sarjana kajian gender Universitas Indonesia. Sebelumnya juga pernah menjadi pimpinan redaksi Jurnal Perempuan dan menjadi jurnalis radio di kantor Berita Radio atau KBR dan PAS FM. Dan juga nih menjadi peneliti lepas untuk isu-isu perempuan. Menarik sekali. Perkenalkan kakak, nama saya Livia Collins. Dan di program ini sendiri adalah kolaborasi antara Green Radio Line dan juga Sahabat Puan. Jadi Sahabat Puan ini organisasi perempuan yang ada di Riau. Jadi kita mau menyuarakan isu-isu perempuan melalui berbagai media seperti itu. Mungkin Kak Anita boleh say hi dulu ke sahabat Green, silakan. Oke, halo sahabat Green, saya Anita. Senang banget bisa ngobrol bareng dengan Kak Livia di hari ini. Oke, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya ya Kak Anita sudah meluangkan untuk bincang-bincang nih across the region ya. Jadi kita jauh sekali, kita di Riau. Kak Anita di mana kalau boleh tahu? Di Jakarta, Kak. Iya, di Jakarta jauh ya gitu. Tapi kita dengan bantuan Zoom bisa terhubung. Mungkin saya mau ngomong sedikit ya, sedikit narasi tentang peran singkat nih perempuan, bagaimana pentingnya perempuan di bidang media, terlebih dalam perjuangan untuk keadilan gender. Kita tahu bersama bahwa media perempuan memainkan peran penting dalam perjuangan untuk keadilan gender, terutama dalam mempengaruhi kebijakan yang adil dan inklusif, meningkatkan kesadaran, mengampanyekan isu-isu penting, dan juga menyuarakan aspirasi perempuan. Nah, media perempuan di sini hadir berperan dalam melawan stereotip negatif yang mana meningkatkan representasi terhadap keadilan akan perempuan di media khususnya. Di sini kita sudah ada Konde, salah satu media yang memiliki perspektif dan konsep terhadap isu perempuan itu sendiri. Mungkin kita mau bertanya nih ke Kak Anita, expertnya hari ini, bagaimana mungkin latar berdirinya Konde.co sendiri dan apa visi misinya? Oke, makasih Kak Livia. Jadi kalau ini ya, gimana sih awal mulanya gitu ya, berdirinya Konde gitu. Jadi Konde berdiri itu 8 Maret 96 gitu ya. Jadi kan itu kan masa-masa ketika itu kita tahu em, sorry Kak, 2016 ya. Jadi 8 Maret 2000 eh, apa 2016 gitu. Jadi ketika itu kan sesudah reformasi itu em, kita tahu ya di masa reformasi itu kan pers itu media itu posisinya ini ya, karena pemerintahan waktu itu Soeharto itu otoriter, jadi eh, perlakuan terhadap media itu juga ini ya cenderung represif seperti itu. Jadi ketika ketika 98 Soeharto tumbang, sorry ini jadinya flashbacknya agak panjang banget gitu ya kalau kita bicara Oke. sejarah gitu, biar kita ngerti Eh, konteksnya gitu. Nah, Yes. ketika itu kan era reformasi Soeharto kemudian mundur terus era reformasi bergulir kebebasan pers itu jadi ini ya jadi muncul jadi pers itu jadi mulai banyak bermunculan gitu. Nah, ketika itu ini posisinya eh, banyak sekali ya media media yang bermunculan gitu. Jadi
yang tadinya itu sangat dibatasi, aturan-aturannya itu sangat dibatasi, ini jadi media bisa bisa orang bisa mendirikan media dan segala macam gitu dengan mudah. Banyak sekali media-media yang muncul, cuma kemudian ada beberapa catatan gitu ya bahwa eh, ketika itu kepemilikan media itu banyak hanya terpusat pada ini ya orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita pakai istilah sekarang mungkin ke ini ya oligarki gitu ya. Jadi mereka yang punya kekuatan modal besar seperti itu. Jadi tersentralistik pada eh, kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita lihat gitu kan ya, meskipun medianya itu ada banyak macam-macam, tetapi Mm-mm. kalau dicek kepemilikannya itu tuh ya itu ada terpusat di kelompok-kelompok tertentu saja gitu. Jadi seperti itu. Nah, kondisi ini kan kemudian berpengaruh pada eh, ini ya isi konten gitu. Jadi isi kontennya juga jadi seragam gitu. Walaupun misalnya dia ada radio, TV yang cetak atau online gitu ya. Kan kadang itu jadi satu grup besar gitu di bawah satu perusahaan besar gitu. Tetapi eh, isi kontennya jadi cenderung seragam gitu. Jadi misalnya kelompok marginal itu dianggap sebagai subjek yang nggak menarik untuk dijadikan ini ya apa masuk dalam pemberitaan seperti itu, atau juga bahwa isu-isu urban itu lebih menarik dibandingkan isu-isu pedesaan atau isu-isu rural gitu ya. Eh, jadi lifestyle gaya hidup itu lebih menarik gitu dibandingkan dengan ya apa yang terjadi di pulau mana gitu ya, di ujung Indonesia misalnya seperti itu gitu. Lalu eh, eh, apa ya manajemen manajemen media itu jadi lebih diserahkan pada pasar gitu ya. Jadi ya apa yang sedang menjadi tren, apa yang sedang banyak dibicarakan orang itu yang kemudian akan diangkat oleh media gitu. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok minoritas, perempuan, eh, disabilitas, LGBTQI dan seterusnya itu tuh jarang-jarang muncul, jarang dibahas gitu. Padahal ya mereka juga eh, ada persoalan yang mereka hadapi yang ini juga perlu diangkat ke publik seperti itu. Nah, makanya ketika itu kemudian apa Konde gitu beberapa beberapa ini ya beberapa eh, eh, jurnalis, aktivis media itu eh, bersepakat gitu ya, merasa punya ini ya apa eh, kepedulian yang sama, punya punya ya bisa dibilang kegelisahan yang sama gitu ya terhadap situasi yang terjadi saat itu. Makanya terus kemudian mencoba untuk ya kita kayak perlu untuk bikin satu satu eh, media gitu ya yang bisa mengangkat persoalan-persoalan yang itu tadi yang sama ini tuh dihindari lah gitu ya, bukan jadi prioritas oleh media-media mainstream atau media-media arus utama seperti itu. Jadi berangkat dari situ kemudian eh, Konde hadir untuk mengelola ruang publik gitu ya, dari sudut pandang perempuan, kelompok minoritas, kelompok marginal gitu ya. Eh, ya sebagai upaya gitu ya bahwa kita perlu gitu ya untuk menumbuhkan gitu ya kesadaran dan daya kritis di kalangan publik atau masyarakat gitu ya atas situasi yang terjadi gitu yang bergulir di masyarakat seperti itu sih. Jadi yaitu Mm-mm. yang kemudian berangkat dari kegelisahan yang sama, berangkat dari hmm, kepedulian yang sama. Kemudian waktu itu ada Mbak Luffy yang sekarang itu menjadi Pemret, lalu ada eh, Pak Pujiati Tan gitu ya, lalu ada Mas Eko Bambang Subiantoro, lalu juga Mbak Estufanani almarhum, lalu Mbak Meli Setiawati dan Mbak Rini Susanti yang kemudian sepakat untuk membentuk ya kita perlu untuk bikin media yang bisa ya bersuara apa ya bisa menyuarakan
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan, kelompok marginal gitu ya, di tengah arus informasi yang didominasi oleh itu tadi ya, oligarki media, lalu juga konten-konten yang cenderung seragam dan eh, kepentingan pasar yang juga cukup kuat. Seperti itu sih, Kak. Jadi kalau kemudian kita ngomong, lalu apa nih yang menjadi misi dari Onde Mm-mm. nih gitu. Jadi ya kita berupaya dan kita ingin gitu ya, menjadi media alternatif gitu ya, yang meningkatkan kualitas jurnalisme perempuan gitu. Jadi eh, karena kan kita tuh hitungannya jadi yang media kecil ya, small newsroom media gitu kan ya. Maksudnya di tengah, kalau ya kita di semua staff itu kan cuma hitungannya cuma belasan orang gitu, apalagi untuk yang di redaksi itu juga mungil kecil gitu. Tapi Mm. ya kita percaya bahwa eh, em, apa eh, perspektif yang kita pegang atau nilai yang kita pegang, prinsip yang kita pegang itu yang akan menjadi kekuatan buat kita gitu ya, meskipun Ya. misalnya dari segi jumlah itu kecil, tapi ya kita percaya bahwa kita bisa gitu. Jadi itu lalu juga kita juga berupaya untuk menjadi gerakan jurnalisme publik gitu ya, Mhm. yang mempengaruhi perempuan dan mengubah kebijakan gitu. Jadi karena kan titik pijaknya kita tuh tadi ya melihat bahwa eh, banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang dialami oleh perempuan dan kelompok marginal, tetapi tidak banyak diangkat gitu. Nah, makanya kita mencoba untuk mendorong bagaimana supaya jurnalisme atau bagaimana supaya jurnalisme itu juga eh, menyuarakan, mengamplifikasi suara-suara mereka dan sehingga ruang 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 publik itu tuh nggak hanya dipenuhi oleh suara-suara mereka yang eh, dominan punya kekuatan besar juga gitu, tetapi juga oleh mereka-mereka ini ya, kelompok-kelompok marginal, kelompok minoritas ini gitu. Dan bagaimana kemudian kita mendorong agar lewat jurnalisme yang kita lakukan ini tuh ada perubahan yang terjadi, baik ya itu bisa berupa kebijakan-kebijakan yang lebih uh, adil terhadap atau lebih berpihak, lebih ramah terhadap perempuan dan kelompok marginal. Seperti itu sih gitu. Dan untuk mendukung itu gitu ya, kita juga berupaya untuk mengembangkan usaha produktif dan inovatif gitu ya, Mm-mm. untuk mendukung, mensupport ya kelangsungan hidup kita gitu. Itu sih Kak. Mm. Tentunya dengan ini ya usaha-usaha produktif yang inovatif yang tetap berpegang pada perspektif media feminis. Kurang lebih seperti itu Kak. I see. Panjang penjelasannya karena memang merunut dari sejarah dan juga keadaan di Indonesia kala itu berserta media dan juga apa ya, visi misi dan apa yang ingin dicapai oleh Konde sendiri. Sebenarnya Green Radio Line sendiri Kak, kita di sini juga di Riau media yang menyuarakan isu. Tapi memang di sana isu perempuan, di sini memang isunya em, lingkungan. Tapi balik lagi kan kadang isu-isu yang krusial itu dia saling ketertarikan gitu ya. Di saat kita ngomongin lingkungan, kita akan ngomongin perempuan. Di saat kita ngomongin perempuan, kita akan ngomongin banyak hal lainnya seperti itu. Dan kita berdiri dari 2014. Challenge-nya kemungkinan sama ya media-media seperti ini. Tapi balik lagi seperti yang tadi Kak Anita sampaikan, memang karena kita punya goal, kita punya misi yang ingin kita capai, rasanya itu jadi apa ya, api terbesar yang kita punya untuk keep going, doing what we're doing ya. Oke. Em, dan di sini saya juga mau highlight tadi kakak ngomong tentang media. Em, akhir-akhir tahun 2010-an seperti itu saya lihat memang bagaimana media-media independen seperti itu ya, mulai media-media akar rumput itu mulai mendapatkan attentionnya di masyarakat. Saya ngelihat banyak media-media juga yang mulai apa ya, seperti halnya masyarakat sudah mulai aware dengan isu-isu yang krusial seperti ini. Gimana sih Kak Anita melihat situasi seperti ini di market sendiri? Iya, isu-isu misalnya kalau kita bicara dari
perempuan gitu kan, bagaimana sih soal feminisme itu tuh jadi sekarang sudah jadi eh, kosakata lah ya, jadi istilah yang sudah banyak dibicarakan seperti itu. Ya, dibandingkan dulu misalnya ketika eh, sebel tahun-tahun 2000 awal gitu tuh udah mulai, cuma sekarang memang sudah lebih lebih banyak muncul gitu ya Ya, perbincangan-perbincangan terkait dengan eh, isu perempuan, feminisme atau juga soal kekerasan seksual seperti itu ya. Dulu itu belum terlalu banyak dibicarakan, dibincangkan gitu ya, dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu yang ya itu hanya ya urusan privat, urusan personal yang nggak perlu dibuka gitu. Ketika bicara soal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga misalnya, ya itu isu yang nggak perlu dibuka ke publik atau bahkan ya, ada anggapan bahwa itu tuh aib seperti itu. Tapi ya seiring dengan arus informasi yang dan akses terhadap informasi yang semakin mudah gitu ya. Jadi isu-isu ini tuh juga juga kemudian banyak diperbincangkan gitu. Jadi uh, bahkan ketika misalnya sekarang nih jadi ya kalau kita nggak bicara itu tuh jadi kayak ya dipertanyakan, ini gimana posisinya kok nggak jelas nih gitu ya, gitu sih. Jadi ya ya eh, eh, isu yang dulu dianggap ini ya jadi hal yang kayak tadi tabu ini juga sekarang sudah banyak dibicarakan, dan ya ketika kita nggak ngomong itu jadi yang jadi pertanyaan, kok nggak ngomongin ini sih gitu, jadi ya, seperti itu sih posisinya gitu. Dan ya eh, media juga termasuk yang punya ini ya, eh, punya berperan juga untuk mendorong agar isu-isu eh, terutama yang terkait dengan perempuan dan minoritas dan kelompok marginal gitu ya, soal kekerasan seksual, soal isu disabilitas, soal isu lingkungan, soal isu eh, banyak hal gitu ya. Ini yang saling berkaitan, berkelindan gitu. Yang ya, ya ini perlu dibicarakan, perlu diangkat seperti itu. Makanya kemudian juga eh, kita media juga sebenarnya punya peran untuk mendorong itu gitu. Aku kasih contoh aja ya, misalnya kalau mungkin akan lebih mudah gitu ya kalau kita bicara soal apa sih yang udah terjadi gitu ya. Kayak misalnya waktu tahun beberapa tahun 2022 itu kan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu disahkan gitu ya. ya, Sekitar Maret itu diketok sama DPR, terus Aprilnya itu disahkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, tapi kan ada proses panjang sebelum itu gitu. Nah, gimana sih supaya mendorong supaya ya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan gitu ya, itu tuh kekerasan yang mereka dihadapi itu tuh eh jadi 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 dibuka gitu. Jadi publik paham bahwa ini loh ada persoalan penting yang dihadapi oleh perempuan, anak perempuan gitu ya. Mereka mengalami kekerasan gitu. Cuma apa aturan atau undang-undang itu belum ada gitu. Nah, ketika itu media juga kemudian ikut terlibat gitu ya. Bagaimana supaya isu ini tuh ditangkap oleh publik, ditangkap oleh eh, pemangku kepentingan bahwa ya memang urgent banget, kita tuh udah di situasi darurat kekerasan seksual, bahwa ya ini harus harus ada gitu ya payung hukum buat bagi para korban gitu. Jadi ketika itu kita kemudian Konde waktu itu juga terlibat dalam eh, kampanye gitu ya, kampanye di media sosial gitu ya. Waktu itu ada banyak sekali sih elemen-elemen yang turut serta gitu ya. Teman-teman CSO, juga teman-teman akademisi dan segala macam itu banyak sekali gitu. Nah, terlibat juga gitu. Nah, media Konde waktu itu juga terlibat dalam kampanye-kampanye lewat media sosial yang eh, waktu itu tuh jadi ini banget ya, sampai jadi tagar yang kita pakai itu juga jadi trending, yang itu juga kemudian bisa bisa apa membuka mata publik bahwa oh ternyata memang banyak gitu loh. Kita kan ya, selalu ini tuh sama ini kan memang korban tidak banyak melaporkan gitu ya. Jadi kan kalau dari angka mungkin cuma gitu ya, walaupun
satu korban itu kan tetap korban ya. Cuma kadang orang terbiasa untuk melihat dalam jumlah gitu. Jadi ketika oh masih puluhan lah atau ya angkanya cuma segitu gitu. Padahal sebenarnya banyak yang korban yang tidak berani melapor gitu. Makanya waktu itu lewat media sosial kan kemudian terungkap gitu ya bahwa ketika ada satu korban bersuara maka ada korban-korban lain gitu ya. Jadi ketika ada yang bikin status bahwa oh, aku pernah punya pengalaman seperti ini, oh temanku punya pengalaman seperti ini, nanti akan ada gitu ya komentar-komentar yang ternyata isinya menceritakan pengalaman yang kurang lebih sama gitu. Dari situ kan orang melihat bahwa oh, ternyata banyak sekali gitu ya di Mm. sekitar kita gitu, bahkan di lingkaran yang terdekat dengan kita gitu. Nah, dari situ kemudian prosesnya bergulir bahwa situasinya memang sudah cukup darurat, jadi memang perlu sekali untuk mendesakkan bahwa ada aturan hukum dan sebagainya gitu. Jadi di sini ya, media punya peran untuk ikut mendorong, ikut menyuarakan isu-isu yang sama ini dianggap tidak penting, yang semula dianggap tabu, nggak penting, cuma urusan perempuan dan sebagainya gitu, agar dia juga muncul ke publik gitu ya, menjadi wacana publik, menjadi perbincangan publik, dan kemudian mendorong agar ada upaya-upaya perbaikan gitu ya, baik itu ya bisa lewat salah satunya gitu ya, lewat munculnya kebijakan gitu ya yang itu berpihak pada korban. Itu sih salah satu upaya yang dilakukan oleh media dalam hal ini Konde gitu ya. I Lain see. isu-isu yang tadi ya. Ya, ya. Karena juga kita melihat kalau sejarah media dan perempuan seperti itu ya. Dulu kan juga ada majalah seperti Putri Mardika dan juga surat kabar seperti Sunting Melayu gitu ya yang memberikan ruang nih bagi perempuan untuk bersuara dan menyampaikan pemikirannya. Jadi yang saya mau juga tanyakan selama berdiri ini, kira-kira apa sih prestasi yang sudah Konde dapatkan dalam menyuarakan isu perempuan? Mungkin tadi udah di suaraan sedikit ya, tapi mungkin bisa disampaikan juga nih Kak ke sahabat Green. Penghargaan-penghargaan yang pernah didapat Konde ya. Ya, Eh, Pas semuanya ya, tapi beberapa ya. ya, silakan. Jadi em, beberapa kali kita tuh dapat penghargaan terkait dengan ini ya apa eh, artikel-artikel yang pernah kita tulis gitu ya. Kalau penghargaan-penghargaan yang pernah didapat Konde itu ada beberapa gitu ya. Yang terakhir tahun kemarin itu kita dapat penghargaan dari Komnas Perempuan gitu ya. Itu sebagai pelopor membangun ruang aman dari kekerasan gitu. Lalu juga eh, eh, Supa Award itu untuk yang honorable mention untuk yang liputan tentang aborsi itu liputan kolaborasi sih sebenarnya jadi bareng sama Project Multatuli dan Tempo. Mhm. Lalu juga masih dari Sopa juga waktu itu liputan kolaborasi juga ini soal eh, isu lingkungan ya soal hilirisasi nikel itu jadi kolaborasi dengan Project Multatuli juga. Lalu kalau yang eh, penghargaan untuk Pemret Mbak Lufiana kemarin tahun 2024 itu juga dapat ini ya MAW Talk Awards gitu ya untuk sebagai tokoh media berpengaruh. Lalu juga beberapa penghargaan yang sama ya tapi di tahun 2003 dari Dewan Pers itu juga buat pemimpin redaksi gitu ya Mbak Lufi sebagai apa jurnalis terbaik gitu ya. Lalu juga kalau terkait dengan karya jurnalistik itu kita juga pernah mendapat penghargaan gitu ya terkait dengan isu HIV/AIDS dari OPSI Organisasi Perubahan Sosial Indonesia tahun 2004. Ini Lutfi yang dapat waktu itu. Lalu juga di tahun 2023 itu kita juga dapat penghargaan karya jurnalistik terbaik juga. Itu sama dari OPSI tahun 2023 itu Fiona. Lalu eh, dari Australian National University gitu ya dan Public Virtue Research waktu itu untuk liputan jurnalistik terbaik kedua waktu itu eh, karyanya Mbak Lufi dan Nurul gitu lalu masuk juga di penghargaan ini ya dari ILO yang International Labour Organization waktu itu sama Aji itu penghargaan 10 karya jurnalistik terbaik gitu ya. Lalu juga pernah masuk di nominasi AMSI Award itu untuk
eh, kampanye stop kekerasan di media sosial. Lalu untuk film itu kita juga pernah Konde masuk nominasi film pendek Asia FITSI, lalu juga film pendek terbaik itu untuk di Festival Film Dokumenter tahun 2019. Lalu juga untuk yang podcastnya kita masuk waktu itu pernah masuk di nominasi Podcast Award gitu ya untuk podcast konten perempuan tahun 2023 gitu. Itu Oh. itu kurang lebih Kak. Oke, keren banget ya tadi dari pemaparan prestasinya saja kita bisa lihat bahwa Konde itu menyasar banyak sekali apa ya em, jenis media. Maksudnya seperti ini, Kak. Ada kayak ada podcast, ada karya jurnalistik dan proyek-proyek riset lainnya gitu ya yang saya lihat tadi. Em, dari yang disampaikan tadi sama Mbak Anita, berarti memang fokus utama atau apa ya yang menjadi highlight dari Konde sendiri adalah memang redaksi. Seperti itu. Redaksi maksudnya kayak karya jurnalis seperti itu Kak, atau seperti apa? Sebenarnya ini sih ya, kita kan jurnalistik, jadi basisnya memang ini ya apa redaksi, tetapi kita juga ada media sosial gitu. Karena kan kalau kita bicara soal perkembangan media sekarang gitu ya, Ya. eh, apa media sosial peran penting gitu sih. Karena sekarang kecenderungannya eh, apa ya media sosial itu jadi referensi orang gitu. Jadi iya dari bangun tidur orang udah pegang gawai di tangan, pegang HP di tangan, terus mencari segala macam informasi itu ya lewat eh, media sosialnya gitu. Jadi eh, kita media juga kemudian melihat gitu ya bahwa ada perkembangan perkembangan ya ada perkembangan situasi gitu ya, perkembangan teknologi kemudian juga mendorong kita untuk ya kita mesti melakukan eh, apa ya bisa dibilang ya inovasi atau langkah-langkah baru untuk tetap bisa bertahan gitu ya di tengah ya situasinya sekarang ini kan apa ya dia di tengah berbagai gempuran gitu ya, baik itu terkait aspek ekonomi, sosial, politik gitu. Jadi ketika misalnya masyarakat publik itu menjadikan media sosial sebagai sumber rujukan, maka kemudian kita juga melihat bahwa ya kita juga perlu bergerak gitu ya, Mm-mm. eh, mengikuti apa yang eh, sedang terjadi gitu. Artinya beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar gitu. Jadi eh, kemudian kita juga melihat pentingnya media sosial gitu ya untuk bagaimana supaya konten apa eh, artikel yang kita sudah bikin ini tuh bisa menyasar ke lebih banyak eh, publik gitu. Jadi ya kemudian ya kita perlu bikin konten-konten gitu ya, konten-konten media sosial yang menarik gitu ya, Ya. yang bisa bikin generasi-generasi sekarang gitu ya, Gen Z dan seterusnya itu bisa mau gitu ya menoleh atau mau membaca. Oh, ternyata ada hal penting ini gitu ya. Nah, itu lalu juga sekarang ini kan juga apa ya orang cenderungnya itu ini ya eh, eh, informasi yang dikemas lewat tampilan visual itu tuh jadi lebih menarik gitu. Jadi Mm-mm. kita juga melihat wah ini berarti juga perlu juga gitu ya. Gimana supaya kita membuat membuat konten yang mengemas konten kita itu juga jadi video-video dalam format video-video pendek gitu ya yang ini bisa lebih masuk ke teman-teman eh, eh, Gen Z atau bahkan ya sekarang pakainya apa tuh, teman-teman eh, apa ada juga yang menyebutnya eh, eh, sekarang udah masuk di generasi alpha gitu ya. Nah gitu sih. Jadi supaya ya ini bisa menyasar lebih banyak ke publik gitu. Termasuk juga podcast gitu ya. Ketika misalnya eh, orang-orang tuh lebih banyak apa bergerak gitu ya. Jadi dia lebih lebih bisa ada juga yang lebih bisa mengandalkan informasi itu lewat suara gitu. Jadi dia bisa sambil nyetir, dia sambil melakukan aktivitas apa gitu ya, sambil Ya. dengar dan sebagainya. Makanya udah kemudian kita bikin berbagai berbagai variasi itu gitu ya, mengemas konten kita dengan eh, berbagai bentuk kemasan biar ya ini bisa tetap masuk ke audiens kita kayak gitu sih Kak.
Ya, Oh, siap. termasuk juga film gitu sih. Kita Ya, juga bikin film juga kayak gitu. Film pendek gitu. menarik banget ya. Berarti tim Konde ini orang yang multi talenta, bisa banyak hal, bisa karya jurnalis, kemudian bisa bikin film, bisa untuk podcast juga. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang kita sendiri ya sebagai media lokal tuh penasaran. Bagaimana sih Konde sendiri, Konde.com melihat representasi perempuan di media saat ini, di saat ini seperti itu. Oke, kalau gimana sih representasi perempuan di media gitu ya? Ya. Sebenarnya kita bisa merujuk ke risetnya ini ya, yang di media yang di global gitu, bahwa sebenarnya sudah mulai ada peningkatan ya dalam kurang lebih 1 dekade terakhir gitu lah, ya, dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi eh, eh, narasumber perempuan gitu tuh sudah mulai ada seperti itu gitu. Eh, Jumlahnya juga nanti mesti dicek juga sih ya. Kalau nggak salah sih ada peningkatan sih. Tetapi eh, ini juga ya apa kalau dari segi ini ya jumlah ya gitu ya bahwa narasumber perempuan itu sudah mulai dipertimbangkan gitu ya. Jadi orang nggak lagi hanya mengacu pada narasumber-narasumber sumber-sumber yang dianggap otoritatif atau yang bisa bersuara itu hanya laki-laki tetapi juga perempuan gitu. Tetapi em, sementara kalau bicara soal bagaimananya tuh perempuan ditampilkan gitu, sebenarnya sudah ini ya, ya sudah ada perbaikan atau pergeseran gitu. Kalau dulu gitu kan kita tuh cenderung melihat bahwa ya perempuan itu ditampilkan eh, sesuai dengan peran gender tradisionalnya gitu ya. Jadi ketika dia muncul ya dengan peran gender tradisionalnya yang dia bekerja di ranah domestik dan segala macam gitu. Ya. Eh, Ketika misalnya perempuan menjadi korban gitu ya dia kemudian jadi disalahkan seperti itu gitu. Eh, Sekarang sudah mulai ada perubahan gitu ya. Jadi kalau kita bicara media umum gitu ya, media arus utama gitu ya, sudah ada upaya untuk ya tadi ya menampilkan perempuan-perempuan yang berprestasi gitu ya, yang menjadi entah dia kepala daerah atau ya direktur dan sebagainya gitu, yang menduduki posisi-posisi penting yang seperti itu gitu ya. Eh, Lalu juga apa ketika menjadi korban gitu juga nggak lagi melihat ini ya misalnya dia pakai baju apa seperti itu atau memberi label-label misalnya juga eh, dengan eh, dia cantik kah atau kemudian itu dia pakaiannya seperti apa gitu itu sudah mulai ada yang memperbaiki gitu ya jadi nggak lagi menekankan itu tetapi secara keseluruhan masih ada gitu sih di risetnya Dewan Pers yang baru itu juga menyebutkan itu sih bahwa gambarannya secara umum juga stereotip, label itu masih ada, bias itu masih ada gitu. Gitu sih Kak. Jadi ya itu memang masih jadi tantangan ya buat Mhm. kita media bagaimana agar representasi perempuan ini tuh juga eh, apa ya, nggak lagi yang menempatkan perempuan ini dalam eh, apa tadi ya eh, ya jadi mendiskriminasi perempuan ya membuat eh, ya menempatkan perempuan sebagai objek gitu ya melakukan objektifikasi dan sebagainya gitu itu sih yang sebenarnya walaupun sudah ada eh, eh, hal yang baik tetapi masih perlu upaya juga gitu sih karena kan kalau kita ngelihat tadi bicara representasi perempuan di media itu kan juga seberapa banyak sih jurnalis perempuan, seberapa banyak sih eh, manajemen atau pimpinan eh, redaksi di media gitu ya yang punya perspektif perempuan itu juga hal-hal yang perlu dilihat gitu ketika kita bicara soal em, representasi perempuan gitu ya termasuk juga
ketika kita mengangkat narasumber perempuan gitu, kita juga mengangkat mereka-mereka yang sama ini mungkin nggak dianggap sebagai narasumber yang sebagai ya pantas dianggap sebagai narasumber gitu ya. Jadi kayak misalnya eh, perempuan petani atau perempuan nelayan gitu ya di mana di daerah terpencil gitu dianggap ya dia bukan narasumber dong kayak kayak gitu. Padahal ya mereka narasumber di bidangnya, mereka sehari-hari menggeluti pekerjaan dan mereka paham dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi kan mereka juga sebenarnya narasumber yang penting untuk diangkat ketika bicara soal misalnya eh, krisis iklim, laut eh, eh, jadi jadi naik dan segala macam berpengaruh terhadap penghasilan nelayan itu bagaimana kemudian nelayan-nelayan menyikapi ini atau nelayan-nelayan perempuan menyikapi ini. Nah, ini kan juga perlu gitu ya mendengarkan suara mereka, mengangkat suara mereka. Itu sih Kak. Ini yang apa ya masih belum 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 banyak dilakukan oleh media secara umum gitu. Gitu. Iya, benar-benar benar setuju. Kita memang beberapa waktu lalu pernah ada juga tema dari sahabat Puan gitu, Puan di Bumi bahwa perempuan dalam jurnalis. Kenyataannya bahwa dan saat itu kita menginterview jurnalis lokal perempuan, jurnalis lokal. Tantangannya memang di media ini, terutama di daerah-daerah gitu ya Mbak ya, masih memang eh, bias gender itu terjadi atau dominasi dari certain gender itu ada, masih ada. Perempuan masih dikatakan minoritas di bidang ini, terlebih di daerah seperti itu. Ya, em, saya juga mau tanya nih, hal terkait dengan tadi udah ngomongin ya tentang prestasi dan juga bagaimana beberapa proyek dilakukan dengan jejaring lainnya. Kita penasaran nih, bagaimana sih Konde sendiri membangun jaringannya dan upaya memperkuat kampanye-kampanyenya gitu. Jadi mungkin para yang punya media-media juga di lokal ini bisa belajar seperti itu dari Konde yang media di nasional berarti seperti itu. Mbak. Silakan. Oke, terkait ini ya jaringan gitu ya atau network gitu ya bahwa eh kita tuh memang banyak berjejaring dengan teman-teman eh PRT gitu ya, pekerja rumah tangga, teman-teman buruh gitu ya, yang sama ini kita emang jalan bareng-bareng gitu. Jadi eh karena kan kita jadi berangkat dari titik pijak kita gitu ya bahwa kita tuh bekerja di isu-isu perempuan, kelompok-kelompok marginal gitu ya. Maka kita kemudian juga berupaya untuk membangun jaringan gitu ya dengan teman-teman yang ada di eh, isu-isu tersebut seperti itu. Jadi eh, apa teman-teman pekerja rumah tangga gitu kan termasuk salah satu mereka yang sama ini tuh apa ya eh, suaranya tuh nggak banyak didengar seperti itu. Padahal ya banyak persoalan yang mereka hadapi gitu ya. Perlindungan hukum terhadap mereka itu juga belum ada gitu. Kalau tadi aku cerita soal gimana kita tuh bergerak untuk yang di isu mendorong undang-undang TPKS gitu, kita Ya. sebenarnya juga ikut mendorong yang ini ya apa isu perlindungan pekerja rumah tangga gitu. Ini kan udah 20 tahun gitu ya. Jadi memang eh, kita dekat gitu ya dengan teman-teman PRT ini, kita berjejaring gitu. Jadi upaya yang kita lakukan itu tuh juga apa ya em, berjalan bersama gitu ya. Bahwa Ya. dalam arti teman-teman itu memperjuangkan perlindungan hukum untuk mereka gitu. Kita juga eh, ikut serta gitu ya, mendorong adanya aturan yang melindungi mereka gitu ya. Jadi eh, bisa dibilang eh, gini bahwa kita tuh nggak hanya apa ya melakukan kerja-kerja jurnalisme gitu ya, tetapi kita juga terlibat dalam aktivisme gitu, dalam arti bahwa eh, eh, karena itu tadi ya, kan kita ada di posisi untuk
kita mendorong jurnalisme publik gitu ya, yang bisa ikut mendorong adanya perubahan seperti itu. Jadi eh, ketika bergabung dengan atau ketika kita membangun jejaring itu kita lakukan em, nggak yang apa ya istilahnya ya, ya benar-benar membangun jaringan dalam arti eh, kita nggak hanya apa ya em, sesaat saja seperti itu. Tetapi ini upaya langkah yang kontinu seperti itu, yang berkelanjutan gitu. Jadi kita juga mendukung kampanye-kampanye yang dilakukan oleh teman-teman PPRT gitu ya untuk mendorong bagaimana agar undang-undang PPRT ini tuh bisa disahkan gitu lewat kampanye media sosial dan sebagainya gitu. Kita juga kemudian ikut misalnya bukan ikut ya, tapi kita juga mm, eh, mengajak teman-teman PRT ini supaya gimana nih supaya teman-teman ini tuh juga bisa bersuara gitu ya. Jadi kita nggak hanya menuliskan persoalan yang mereka hadapi, tapi kita juga mengajak mereka untuk bagaimana supaya teman-teman ini juga bisa menuliskan apa yang menjadi persoalan mereka, permasalahan mereka seperti itu. Jadi Mhm. kami juga mengajak mereka untuk apa latihan menulis seperti itu ya, training penulisan dan sebagainya gitu. Di teman-teman buruh itu juga seperti itu gitu. Jadi eh, yang kami lakukan tidak hanya apa ya membuka ruang gitu ya, tetapi juga mengajak teman-teman ini supaya mereka juga bersuara gitu ya lewat tulisan mereka sendiri gitu ya di ruang ini gitu. Jadi proses-proses membangun jaringannya memang jadinya eh, apa istilahnya ya continue dan saling saling maksudnya nggak sepihak gitu ya. Jadi eh, eh, mutual seperti itu sih. Jadi seperti itu proses yang kita lakukan gitu sih. Jadi Mhm. ya eh, langkah-langkah apa nggak hanya apa ya misalnya oh ini ada momen hari apa terus kemudian kita bikin apa gitu ya hanya momentum saja tetapi ini berkelanjutan gitu. Kita tetap apa ya berkonsolidasi gitu ya. Jadi mm, nggak hanya tergantung pada ada momen apa kita kemudian melakukan apa, tetapi ini dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan. Terus dari yang kemarin sudah seperti ini, apa yang perlu diperbaiki dan segala macam pola-pola seperti itu sih yang kita lakukan gitu. Itu kalau terkait dengan komunitas-komunitas gitu ya, gitu. Mhm. Eh, Kalau yang misalnya kita juga jaringan itu kan juga ke teman-teman eh, ini apa pendamping korban atau teman-teman ini ya di forum pengada layanan seperti itu ya teman-teman yang membuka layanan untuk korban gitu karena kan kita juga mengangkat kasus-kasus apa kekerasan seksual seperti itu jadi eh itu tadi sih ya. Jadi ya kita juga misalnya ketika ketika mengangkat isu kekerasan seksual, misalnya korban ternyata belum didampingi gitu. Jadi kita juga apa eh, bisa menghubungkan mereka misalnya dengan apa teman-teman eh, apa teman-teman pendamping gitu ya, baik itu yang mereka pendamping hukum maupun pendamping psikologi misalnya seperti itu sih. Jadi eh, ya kita berjalan bersama gitu ya dengan masing-masing itu bekerja di ya sesuai dengan relnya gitu ya kayak kan kita media jadi kita mengangkat isunya gitu ya kita menulis isunya gitu tapi juga kita bekerja sama dengan misalnya teman-teman di eh, apa teman-teman di isu eh, teman-teman lembaga pendamping hukum gitu ya eh, eh, yang mereka mendampingi korban korban seperti itu. Jadi ya prosesnya seperti itu sih berjalan 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 eh, apa ya eh,
saling saling mendukung gitu sih gitu. Termasuk juga kalau untuk yang jaringan, misalnya jaringan media pun juga sama gitu ya. Ya. Ketika misalnya kita waktu itu pernah kita dapat serangan gitu ya, website kita tuh jadi nggak bisa diakses gitu. Itu Mhm. juga kita dapat dukungan dari teman-teman jaringan banyak gitu ya, nggak hanya teman-teman eh, tadi ya yang misalnya dari PRT buruh dan segala macam, teman-teman dari media itu juga banyak yang mendukung gitu. Itu sih jadi eh, jaringan memang punya kekuatan kekuatan besar buat kita gitu ya. Dan salah satu yang bikin kita bisa tetap bertahan itu juga karena jaringan ini juga gitu sih. Itu Hmm. sih Kak, kurang lebih. I see. Pastinya memang dalam melaksanakan berbagai kerja-kerjanya ya, tantangan dan kesulitan tuh dihadapi dengan media khususnya Konde sendiri dalam menyuarakan isu-isu perempuan dan juga minoritas tadi. Mungkin boleh diceritakan tantangannya apa aja sih dan kemudian di perjalanan itu solusi apa yang ditemukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada gitu Kak. Silakan. Oke, kalau bicara tantangan yang sekarang ini, yang akhir-akhir ini ya Kak ya, kita tuh menghadapi eh ini apa media itu jadi semacam apa ya, dilegitimasi gitu ya. Hmm. Eh, Isu-isu ya selain represi itu juga kembali menguat gitu, tapi juga eh, kita tuh dianggap sebenarnya kan media itu kan kalau kita bicara media gitu kan eh, ada kerja-kerja jurnalistik gitu ya yang dilakukan sehingga sebuah informasi itu eh, ya layak gitu ya untuk ditampilkan gitu ya. Ya. Tapi kemudian yang terjadi hari-hari ini tuh apa yang dikerjakan oleh media itu justru dilabeli sebagai hoax seperti itu. Ini ini dilakukan secara sistematis ya, masif dan sistematis gitu. Kalau kita lihat media sosial gitu ya, itu hampir tiap minggu tuh ada gitu lah ya, tagar-tagar yang isinya tuh upaya untuk bikin media yang kritis, media yang mengangkat isu-isu, yang bersuara secara kritis gitu ya, Ya. ya terhadap kekuasaan dan juga ya menyuarakan korban dan segala macam itu tuh justru dilabeli sebagai hoax dan segala macam gitu. Jadi ini tantangan tantangan paling aktual dan ini yang tantangan besar gitu ya. Karena eh, ya di tengah derasnya arus informasi gitu ya, yang kita selalu selalu pegang itu kan eh, bagaimana kita bisa mengungkapkan fakta-fakta itu lewat proses-proses ya verifikasi dan segala macam. Eh, eh, ada proses cek fakta dan segala macam gitu. Tetapi kita justru diserangnya di situ gitu ya, Mhm. bahwa ini tuh nggak benar, bohongan dan segala macam gitu. Ini yang makanya eh, eh, salah satu hal itu kan kalau bicara media itu kan ini ya apa eh, kepercayaan publik itu kan juga jadi salah satu kunci gitu. Nah, ketika misalnya kepercayaan publik itu coba buat di apa ya eh, diganggu gitu ya. Jadi kayak memandang kita bukan sumber informasi yang kredibel. Ini kan jadi ya persoalan penting gitu. Jadi gimana sih supaya dia bertahan di tengah situasi yang kayak gini gitu ya. Itu Mhm. juga ya ini emang tantangan tapi juga yang ya kembali lagi ya kita tetap mengedepankan eh, prinsip-prinsip jurnalistik gitu ya bahwa ketika muncul serangan-serangan misalnya kayak hoax dan segala macam ya kita perlu ya kita membuat apa konten-konten misalnya cek fakta dan segala macam seperti Ya. itu. Itu sih Mhm. yang kita upayakan, yang kita dorong gitu. Nah, kalau untuk Konde sendiri karena kita juga fokusnya di isu perempuan dan kelompok marginal, kita juga bikin cek fakta yang cek fakta perempuan gitu. Karena kan sekarang ini juga banyak ini ya eh, informasi-informasi yang masih masih eh, stereotyping yang masih label yang ke perempuan gitu. Ya. Walaupun di satu sisi yang seperti tadi di awal aku bilang
isu-isu terkait perempuan, isu-isu feminisme itu sudah banyak juga, tetapi serangan-serangan terhadap itu juga banyak gitu. Jadi yang kita lakukan juga ya itu tadi ya, bagaimana menggunakan pendekatan kritis dalam ketika kita melakukan kerja-kerja jurnalistik gitu. Jadi dari artikel yang kita hasilkan itu kan, yang kita tulis misalnya itu kan, eh, pembaca bisa melihat gitu ya. Kita ajak untuk melihat bahwa ketika ada persoalan ini gitu ya, kita tuh perlu melihatnya ini tuh dari sudut pandang atau perspektif yang seperti apa gitu. Jadi Mm. ya upaya-upaya itu yang kita lakukan sih, selain tadi yang mengedepankan cek fakta dan lain-lain. I see. Berarti memang ada solutif yang kemudian solusi yang digunakan yang ada ya dari tantangan yang ada, yaitu buat cek fakta dan segala macam. Menarik sekali. Nah, kemudian mungkin kita ke closing statement. Kira-kira apa sih harapan Kak Anita ya, terkait media perempuan di masa yang akan datang, dan juga pesan terhadap banyak perempuan dan juga kaum minoritas di Indonesia yang ingin bersuara tapi merasanya tidak memiliki ruang. Mungkin itu. Silakan Kak Anita. Oke, ya, eh, ya bahwa ya di tengah ya upaya untuk terus membuat media ini tuh jadi upaya delegitimasi terhadap media gitu ya, media jadi tidak dianggap tidak kredibel dan segala macam, ya upaya-upaya kita untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme, upaya kita untuk mengedepankan melakukan verifikasi, mengedepankan cek fakta, dan itu harus tetap kita pegang gitu sih, karena itu eh, apa ya, jantungnya kita gitu sih. Dan meskipun ini juga ya apa, eh ya media 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 ini kan bisa jadi ruang untuk menyuarakan isu perempuan gitu ya, ya ketika misalnya eh, ya buat teman-teman perempuan itu juga ya tetaplah bersuara gitu ya, tetaplah bersuara. Ini bisa dilakukan dengan banyak hal, bisa lewat tulisan, bisa lewat eh, gambar, video dan segala macam gitu ya. Yang Ya. karena dengan begitu gitu ya, apa yang menjadi eh, eh, apa yang kita upayakan untuk dorong gitu ya, keadilan, kesetaraan itu tuh bisa terwujud ketika ya kita juga terus-menerus menyuarakan isu-isu tersebut itu. Jadi jangan berhenti untuk terus bersuara gitu. Itu aja. Siap. Terima kasih banyak Kak Anita Dewi. Sekian sahabat Green dari bincang-bincang kita tentang peran penting media perempuan di tengah perjuangan kaum perempuan untuk keadilan gender. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Kak Anita, dari wakil dari redaksi konde.com, untuk meluangkan waktunya dan juga share segala macam insight serta ilmu, dan juga harapannya dengan interview ini kita akan melihat ada banyak lagi media-media perempuan baik itu lokal maupun nasional yang terus bergerak menggaungkan isu-isu yang mereka angkat. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Anita. Sekian dulu dari bincang-bincang kita. Kemudian mungkin bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Sekian sahabat Green, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Sama-sama Kak, makasih. Terima kasih banyak Kak Anita. Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu sahabat Puan.